Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Faza Nailatu Zulfa. I am Siska Lutfi Aripai. I am Puput Putri Pamungkas. As from group 9, we will explain about form. What is form? Form is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme and are chosen for their sound and contain meaning or ideas from the thought. Jadi, yang disebut dengan puisi adalah sebuah karya tulis yang kata-katanya disusun secara terpisah baris, sering berakhir dengan sajak dan dipilih untuk suara mereka dan mengandung makna atau ide dari plot. Social function atau yang bisa disebut dengan fungsi sosial yaitu to convey emotion or someone's idea or thought to the readers in beautiful language, atau dalam terjemahan untuk menyampaikan emosi atau gagasan atau pemikiran seseorang kepada pembaca dengan bahasa yang indah. Puisi terdiri dari rhythm, rhyme, sounds, and imagery, atau dalam bahasa Indonesia yaitu irama, rima, bunyi, dan majas. Rhyme rima, cross rhyme. In the following stanza, there will be two pairs of rhymes rhyming complex or cross rhyme, A, B, B, or above. Rhyme rima, exact perfect rhyme. The final vowel and consonant sound match perfectly. Sky, langit, ais mata, si, lihat, li, ring, sing, bernyanyi. Half rhyme, either the final vowel sound match or the final consonant sound do, but not do. But, tapi, kof tangkup, hil bukit, full penuh, min laki-laki, min berarti. Okay, now I will discuss about imagery. Imagery itu majas. Imagery, the first one is metaphor. Metaphor, vertical calling things or version with something else. Jadi, dia menyebutkan suatu benda atau seseorang dengan benda lainnya. Contohnya, you are my guardian angel. Kamu adalah my guardian angel. Guardian angel itu kan bukan person, tapi something else. Kamu itu diibaratkan guardian angel, gitu. Contoh berikutnya, he has a heart of stone. Jadi dia memiliki hati batu. Hatinya itu diibaratkan batu. Contoh yang lain, life is a long roller coaster. Jadi life, kehidupan, itu diibaratkan seperti roller coaster. Bisa enjoy atau bisa menyeramkan. Kenapa tidak menggunakan kata like atau s? Karena itu akan sama dengan majas yang berikut ini. Nah, simile. Kalau majas simile ini seperti metafor, tapi bedanya adalah dalam penulisan majas simile itu biasanya ada kata like atau s. Contohnya seperti ini, you are like my guardian angel. Seperti diungkapkan lebih jelas, dia ada kata seperti like. Kalau yang sebelumnya metafor kan dia tidak ada kata like, cuman you are my guardian angel. Tapi kalau dalam majas simile, kata like atau s itu digunakan. Itu bedanya simile dan metafor. Tapi fungsinya sama-sama menyebutkan suatu benda atau seseorang dengan benda lainnya. Oke, contoh berikutnya. He is as tall as a giraffe. Nah, dia laki-laki itu diibaratkan setinggi jerapah. Tapi itu hanya perumpamaan. Maksudnya adalah dia tinggi banget gitu. Personification, giving human characteristic, qualities, feeling, action to non-living object. Jadi, benda yang mati dianggap hidup. Contohnya, the car danced on the ice road. Jadi, mobil itu menari di atas jalanan yang licin, icy road. Licinnya itu karena beres yang bisa berdance itu kan human, tapi ini car. Jadi, benda mati dianggap hidup. Contoh berikutnya, the angry sky roared and threw lightning around. Jadi, the angry sky. Jadi, langit itu kan benda mati, tapi dianggap seperti hidup. Selanjutnya yaitu hyperbole. Hyperbole ini adalah lebay.
Maksudnya adalah membesar-besarkan sesuatu. Jadi, statement which has been exaggerated. It is used to offset the situation. Ya, jadi dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan. Contohnya seperti ini. I have waited for 1,000 years. Oh my god, 1,000 years. Umur manusia gak akan nyampe 1,000 years. Tapi mengibaratkan menunggu lama itu dengan mengatakan I have waited for 1,000 years. Padahal mungkin sebenarnya hanya setahun nunggunya. Maksudnya nunggu lama dengan menggunakan 1,000 years itu kan dibesar-besarkan. Jadi ini contoh yang hyperbole. Selanjutnya simbolis. Using symbol to respond meaning. Nah, contohnya seperti ini. You are my heart. Kamu adalah hatiku. Hatiku itu mungkin maksudnya cintanya. Jadi my heart itu melambangkan cinta. Contoh berikutnya. I wish could meet you in the dark. The dark itu maksudnya bukan kegelapan. Bukan. The dark itu bisa jadi malam. I wish I could meet you in the dark. Mungkin nanti malam saya berharap bisa ketemu kamu gitu. The dark itu bukan arti sebenarnya, tapi melambangkan atau simbol hari sudah malam. So, that 5 imagery that we can learn. That the presentation of the form material from group 9. More or less, we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.